kembali lagi bersama gua Nunusan Hiker. Di video kali ini kita mau ngapain nih, Der? Kita ngobrol-ngobrol santai gak sih? Ya. Dingin Selepas banget pendakian Kacau. kemarin. Ya. Kemarin kita habis. Tapi kita beda. Kita beda ya, beda. Kita beda nih. Beda jalur, beda hari kita. Setengah satu hari. Ini gue udah lama nggak ngonten, jadi sekarang udah kontennya gini-gini aja udah. Gak usah yang ribet-ribet mesti bikin skrip, gue harus yang gimana gitu. Tapi ya pasti nanti ada sih untuk review-review lagi, pasti ada. Cuma untuk sekarang kayaknya sih lebih efektifan kayak gini gue bikin kontennya, karena bener-bener nggak kepegang guys, bener-bener nggak kepegang. Ya banyak ada kerjaan lah, jadi susah waktunya. Lebih ke sibuk sih. Lebih ke sibuk masing-masing sih. Lebih sibuk masing-masing. Terus kemarin kita kan habis pendakian nih, Der. Ya, yuk. Cuma beda hari nih kita. Beda. Sebenarnya pengen bareng kan? Iya. Cuma kebetulan temen gua ini 2 orang dia di Selasanya udah masuk. Kalau gua sih masih libur, masih libur, cuma mereka masih masuk, jadi pas yang gua ngomong gua mau naik kan satu lu yang ngabarin gua. Hamin 1. Hamin berapa ngabarin gua katanya lu mau gede? Hamin Sempet lu ngabarin gua. Iya, Hamin enggak nyampe seminggu sih, enggak nyampe. Gua bilang kenapa lu enggak bareng gitu bilang kan. Gua udah booking online juga masalahnya. Juga anak ini juga nih, bocah ini nih. Dia lu online gua booking. Online. Cuma BCA masuk di BCA itu. Dia ngasih tahu Gua gua. gua nggak ngurusin itu ya. Gua minta urusin dulu coba aja gua ikut doang. Dia juga sama, gue kan niat emang mau ke Ciremai gue. Udah lama, udah dari Hamin 4 bulan ya yuk. Kita dari Hamin 4 bulan, kita mau ke Ciremai. Ternyata mendadak dia ujuk-ujuk udah daftar. Ya udah inilah, udah koordinasi ke sana gitu. Gue ajak belok ke Ciremai, gak mau. Rencana via mana? Apuy. Oh, Apuy. Iya, kalau sebelumnya kan gue Palutungan. Gue masih penasaran karena waktu Palutungan gue nggak sampai puncak karena gue bawa orang waktu itu kan cedera, akhirnya ya udah gue bawa turun lagi. Ya dia pokoknya kemarin bener-bener gak niat gede sih sebenarnya. Dia bawa teman kan, gue bilang. Gue planning pertama ke Salak bang. Gue ke Salak. Gue ngajakin temen gue. Salak lagi lu. Sumpah. Salah kan udah waktu itu. Salak Lalu saya malu kan? Iya yang Salak 2 kali. Iya, yang amal lu berdua Salak berapa gitu? Salah satu. Salak Manik 1 ya? Manik Nah, 1. terus gue kan naik lagi tuh Salak 2. Gue naik lagi Haji Saka. Nah, rencana kemarin pengen, karena gue udah mikir nih, ini gede weekend, you know lah. Gede weekend nih. Udah masih nih. Nah tadinya gue juga nih anak ngajak Sabtu kan. Gue bilang nggak bakal bener, gue bilang lo naik Sabtu kalau nggak Minggu nggak bakal bener. Kalau mau Senin gue gituin. Dan kebetulan juga teman kita satu lagi ya, dia bisanya Senin. Jadi pulang kerjanya malam Senin gitu. Akhirnya ya udah berangkat malam Senin, gue sampai base camp jam 4 subuh itu nggak tidur gue. Jadi nggak tidur. Gue akan ke Cianjur sama lu ya. Gue 2 hari, tahu gue 2 hari gue. Kita kemana tuh? Kita ke Cianjur Oh iya, ke malam. Cianjur. Kita Hamin satu gue ya, Hamin satu gue Hamin nih. 1 lu mau berangkat yang gede, kita ke Cianjur dulu malamnya. Cianjur. Dadakan men aja. Wah gila. Berangkat malam, balik pagi. Gas terus. Belum tidur juga berangkat. Tidur juga terus pepe lu sih. Pulang pergi tuh. Enggak ada nginep-nginep. Jadi gini Der, gua pengen tahu nih pengalaman lu pas kemarin naik ke Gede itu kan. Udah lama juga kan kita nggak naik gunung kan? Anjing sih itu anjing sebener. Gila sih itu. Itu ya gue pengen tahu dari lo dulu deh. Gue ada cerita yang ya ntar deh gue sampein cerita gue. Di trek kalau ini versi gue, kalau gue di trek aman nih. Aman, naik versi gue aman. Pas minggu tuh, pas minggu pagi. Ya cuma biasalah macetan. Yang bikin ininya pas udah nyampe di Surken, dari tenda. Salah bawa frame temen gua. Itu tolol sih kalau kata gua. Salah bawa frame, lu bayangin. Jadi apa? Gua paksain gimana cari tenda diri nih. Jadi frame-nya kepanjangan. Kelebihan frame-nya. Frame lu kapasitas berapa tenda kemarin? 4. Biasanya kalau 4 tuh frame-nya 9. Ini 9 ya. Ini 10. Iya, itu tenda depan kayaknya. 10. Enggak, kalau ada 3. Kalau teras itu 7 biasanya, teras 7. Iya, pokoknya ini panjang nih. Ini enggak masuk pokoknya. Udah gua mau tuker mana udah gua hitung. Gua
Diriin tenda ada kali gue biar setengah jam 40 menit gue diriin tenda, lama banget gue kalahin. Akhirnya udah pusing, jadi si frame-nya nggak gue masukin gitu, tancap tanah. Solusi terbaik, lu mau tidur apa enggak kata gue, tancap tanah udah. Tenda pramuka udah. Iya udah, cacat tuh tancap semua udah. Gerimis posisi. Itu gue udah nggak mikir lu gerimis itu. Berarti pas minggu itu pendaki masih banyak sih tuh. Masih banyak. Masih Dari masih timur rame. sampai barat full. Sampai jam 9, kalau nggak salah jam 9 gue ngobrol-ngobrol, masih ada yang diriin tenda itu deket-deket tenda gue. Iya, maksudnya baru datang. Dari Surken Oh, timur, enggak. Surken barat full itu. Barat ada kosong. Biasanya penuh barat. Enggak justru di timur yang lebih banyak waktu gue. Udah mager kali udah. Biasanya barat. Nyampe diri kayak begitu. Kayaknya Nyampe diriin. Terus hujan enggak? Pas hari Gerimis doang gue di jam. Gue tuh nyampe berapa ya? Jam 3 atau setengah jam 4, jam 3 jam 4-an lah tuh. Pas sore. Nyampe Surken ya, nyampe Surken. Wow. Itu segitu macet yo. Kalau nggak macet gue gas terus yo. Macet itu. Lama karena macet doang. Bener macet, bener nggak gerak anjir sumpah. Seumur hidup gue baru itu rasain gue naik gunung gak gerak demi Allah. Gue sih udah curiga. Seumur hidup gue baru rasain gue. Gue udah males banget, udah ekspektasi gue udah males sih. Gede udah males banget gue. Kalau gue emang udah pernah naik weekend gitu, cuma dulu Cibodas. Cuma sih nggak macet banget. Masih aman lah ya, masih Masih bisa. aman. Ini bener gak gerak bang, lu bayangin. Bener gak gerak. Kemarin juga kita pas naik udah lumayan ya. Lumayan. 3 ke 4. Gue kecegat sama pendakian turun tuh di 3 ke 4 sih kemarin tuh. Di 3 sih kemarin banyaknya. Gua mau naik ke 4 itu wah pendaki Oh ya karena jalurnya sempit juga kan. Iya. Di situ emang iya. udah kontraflow itu kalau kata Iya. udah bikin Dari yang turun sampai kesel, yang pengen turun sampai kesel, disikat semua yang naik jalurnya. Apa ada yang bikin jalur baru lu bayangin coba. katanya sih Sampai hampir 7.000 terapis. kemarin tuh 7.000 pendaki Buset, atau gila. 5.000 kemarin tuh dengar gitu tahu bener atau enggak. Akhirnya gue malam itu dengan tenda seadanya itu, jadi kayak angin banyak pas setelah masuk ya. Itu Pastilah. tersiksa banget gue bertiga-tiga tersiksa banget. Lu ini kena angin lumayan. Namanya tendanya begitu ya, jadi Iya. nggak rapet loh, nggak rapet ke tanah. Gue ada Masuk space ke bawah sejengkal, ada space sejengkal tuh. masuk ke bawah nggak rapet. Wah gila kata gue. Tenda apaan Pengalaman baru. Temen gue main bawa apa itu ya? Gue lupa tendanya. Tendaki. Bukan tendaki. Bukan. Kalau gue dolar Sebenarnya tenda bagus itu. Maksudnya tendaki juga bagus, bagus juga. Cuma ini bagus juga gitu loh. Salah poprem. Iya, salah poprem doang kali ini. Minusnya itu. ada hal-hal mistis atau hal-hal yang Jauh sih kalau itu enggak sih. apa hal-hal yang apa ya yang bikin lo kok kayak gini ya gitu. Gue kan ke Apa lancar-lancar aja. kaget sama jalur sih gue. Gue kan ke gede. Kayaknya Jalur yang mana? sekitar 2 tahunan yang lalu gue terakhir. Soalnya ke Gede. jalurnya itu sekarang Itu- banyak yang nge-lag. Iya lah. itu. Heeh. Kayaknya buat denger juga sama gue lihat kayaknya longsor itu kan. Iya, Kayaknya jalur pas air tuh longsor. banyak gitu, Ah, dibikin jalur sama Gitu kayak orang. gitu gue kaget di jalur sih iya. Yang 3 ke 4 sih. Udah gitu kayak warung juga gue kan kata gue Warung kayaknya nggak masih sebanyak banyak. nggak sebanyak ini deh Orang warung. kemarin nambah katanya. Jadi warung ekspektasi kita kan warung pos gitu kan dulu kan. Gue terakhir ngobrol sama warung di pintu timur Surken tuh katanya total semua warung tuh ada 38 kalau nggak salah. Gokil. Yang sekarang. Itu plus sama yang belum resmi. PRJ ya. Belum resmi itu yang Ada yang belum resmi. resmi ada yang belum resmi yang dekat pintu timur Emang yang kayak gitu belakang. resmi ya? Gue gak tau di sini. Ada, resmi kemarin gua ada. cerita. Gue ngobrol sama Kalau resmi itu siapa? Ada suratnya ada. dia ada ke Perhutani. KLHK kalau nggak salah tahu perhutani gue kemarin sempat Izinnya ngobrol siapa pokoknya. warung gitu? Ada izinnya jadi ada kalau kata kita mau komunitas gitu lah komunitasnya khusus warung gitu. Gue gak tahu, gue pikir warung dirin aja Udah udah. ada ininya ada izinnya itu juga kalau Oh, misalkan mereka ada izinnya. Polhut naik ke atas Hmm. tahu dia mana aja warung yang Oh yang terdaftar sama dia gitu ya? daftar sama enggak gitu udah ketahuan gue ngobrol kemarin Ini total nih. semua ada 38 Yang seru kalian ini nih, dengan kagetnya gue naik bareng itu gimana rasanya? kalau gue kemarin emang pendakian tolol sih terutama bocah ini anak ini nih dia nih dia bawa Dalak ya, dalak ini. dia bawa orang yang belum pernah naik gunung
Terus juga Tunggu satu juga belum yang tunggu yo. Hah? Itu dia pertama kali itu perdana. beda lah cowok itu. Cowok sih iya. Cowok. Tapi ini perdana itu di perdana. Kalau Tapi cewek apa kan- buat ya? Gue yang bareng lo. Iya, yang bareng gua itu. Kalau cewek- Benar perdana dia. Cewek kita harus mikirin estimasinya juga, benernya. Ditambah dia juga sosokan bawa yang 80 liter. Gua aja kaget itu porter dari mana nih kata Biarin gua. aja, gue diemin, Gokil. biarin. Gua Rio bilang, jiwanya gua bawa yang gokil. 80, udah terserah. Gua Udah 80 liter, double carrier, siap kata gua, siap porter. 100 liter anjir. mau nyiksa diri, 100 liter nih kayaknya. mau nyiksa diri terserah bodo amat. Lu tau, gua dari atas kan, ini kayak gua kenal kata gua. Gua pakai dompet gua Der, gua si Rio aja kata gua beneran. Kalau gue sih itu terserah aja pendakian perdana kita buat cewek ya. Bener Pak yang Maksudnya ada teman gitu cewek yang mau ikut gitu. Biasanya gue paling anti banget kalau ada cewek yang mau ikut gitu. Karena ya Udah, itu itu dia. ngikutin. Terserah aja. Gue bukannya Kaget juga dengernya gue. diskriminatif bukan. Tapi emang ya itu contohnya kemarin emang ribetin yang dibawa dia. Enggak, maksudnya enggak semua nih ya. Ini enggak semua Nggak enggak semua. semua cewek pendaki enggak. Maksud gue tuh ya kalau misalkan apa ya, kemarin kan dia emang baru pertama kali naik gunung kan si Cindy itu. Jadi kalau menurut gua si Rio tuh persiapannya kurang matang. Ke satu dari segi pendakian pas ketika kita naik, Heeh. ya kalau misalkan udah tahu fisiknya kayak gitu harusnya bawa porter menurut gua sih. Menurut gua ya, menurut gua. Jadi biar lebih aman gitu. Jadi kalau misalkan si Rio mau ngebarengin si Cindy, udah barengin aja. Jadi bawaan udah bawa porter langsung ke atas gitu. Menurut gua kayak gitu biar lebih aman. Karena apa? Emang kemarin lu kasih barang tuh? Hah? Emang bawa barang dia? Barang dibawa dia semua. Barang Dia dibawa dia bukannya bawa semua. depek doang ya? Udah dia bawa carrier yang 45 cuma nggak full. 45 enggak full itu isinya Oh, cuma Yang sana doang. nama ini dia pribadi gitu. Kalian juga di gua. Bawa paling bawa cangcut doang. Sama BH udah. Cangcut sama gutang doang udah kali. Gua nggak tahu. Pokoknya ya menurut gua sih mending gitu aja. Karena untuk biar lebih dia nyaman gitu. Karena gue udah curiga, kita baru jalan 10 menit dari base camp itu udah muntah tuh anak. Oh, Si Cindy ini ya. Lu berarti baru sawah-sawah ya? Sawah. Semua kan dia bisa muntah sawah itu. kan. Itu baru 10 menit, sekitaran 10 menit dia udah muntah. Wah, gue udah curiga nih. Ini kita nyampe jam 10 malam nih, gue bilang. Bener aja jam 10 malam. Karena kita ngebarengin dia. Lu trekking mulai jam? Gue jam 9, setengah 10, jam 10-an lah. 12 jam bilang gua perjalanan. Pokoknya 12 jaman lah. Nyantai sih. 12 jam karena kita ngebarengin dia, ditambah emang bener-bener ya udahlah biarin dia suruh pada duluan, gue belakangan kesusul kayak gitu. Karena susah kalau misalkan si Cindy gue suruh bener-bener duluan, tetap aja kesusul juga. Tapi aman, maksud gua kayak dari segi cuaca, maksudnya ininya dia gitu, fisiknya dia. Kalau fisik ini namanya kan baru ya, kaget mungkin. Karena kan kaget. sebelum kan udah gua ajak ke bukit-bukit yang daerah Oh, kalau cuma gitu-gitu Makmur, udah ya. gitu ya. Emang dia pengen sekali-kali ya udah dah gua ajak kata gua. Tapi kalau yang trekking jauh gitu Iya. baru nih perdana. Iya perdana banget. Tadinya sih emang dia ngajak ke perahu, cuma anak ini malah diajaknya ke gede. Biar katanya mentalnya biar keasah, terus biar fisiknya biar kuat gitu. Guys, pengen sekarang kayak Malah salah ya jalur. repotin dia Orang sendiri. dia ini kata gua. Sumpah deh. Guys, pengen aja guys. Malah repotin dia sendiri. Putri Gitu sih. sekarang kata gue nih, apaan nih? Salah nih kata gue nih. Bener salah masih mending ada landainya. Sikat terus sih kata gue nih. Kemarin kan kondisi belum tidur gue itu. Belum dia Gue dikerok di pos 2 pakai hot and cream ya kemarin ya. and cream yang hot, kan? Anjir gue itu kayak kebakar itu punggung gue. Gue turun kambuh lagi itu gue ini, gue dengkul. Kacau tuh yang berbabu dulu. Kan gue cerita itu berbabu. Ya kita Oh. berbabu dulu. Ya oh yang itu yang bawa peserta itu ya? Iya, yang- 80 orang. Gue itu kan gue cedera pas turun tuh. Baru kambuh lagi kemarin siaran kata gue. Pokoknya ya alhamdulillah naik walaupun agak lama 12 jam nungguin si Cindy. Tapi gue sebenarnya duluan, gue nyampe Surken tuh gue duluan. Jadi gue sama si Desi gue duluan berdua. Gimana Rio? Si Rio ngebarengin si Cindy. paling beda setengah jam lah. Sejam. Jam nggak? Loh, gue tidur lama itu di Surken. Jadi gue duluan, gue bilang set naik ke atas duluan gue berdua sama si Desi. Nah di pintu timur lama tuh dia nggak nongol, lampu mati. Habis anjir. Recording aja.
punya lebih capek. Lu guys, cut dulu guys. Aduh. Kan cek orang kayak lobet hiji. Salah ngecas meureun. Nah, hiji mah kan tuh dipake pisan. Koneng. Eta. Terus sampai mana tadi? Hah? Sampai mana tadi yuk? Turken. Jadi gue tuh sebenarnya duluan, dia belakangan sampainya gue di Udah sejam tuh ya? gue udah sampai di pintu timur, gue sempet ngeres dulu Itu tuh. bisa di mana? Di pos berapa sih? Sebelum pos ini ya warung terakhir Turken. Berarti Sebelum yang landai itu. Iya, kan bawahnya ada warung tuh. pos 4. Iya. Iya, Pos Empat. itu dia duluan. Bukan pos 4 bayangan, pos 4 yang benar-benar terakhir gitu. Udah situ pisah di situ, gue nungguin situ. Lama nggak nongol-nongol. Gue bilang deh, saya ke tengah dulu dah. Gue bilang sekalian capek maksud gue kan. Kenapa pilihan lu ke tengah gitu? Kenapa nggak kalau yang gue nyari sekalian aman capek. pinggiran dulu nih? Maksudnya kan pintu masuk apa? Kalau gue ngeres di situ, nanti gue bakal lebih mager. Malah kan emang tujuan Buat kita gerak ngecamp di lagi. Tujuan lu barat ya? Barat. Iya, gue emang tujuan ngecamp di barat, di tengah lah. Nyari-nyari spot yang estetik lah gitu. Udah gue duluan set. Gue bilang Des, ini nggak bakal bener nih, Suryo pasti lama nih. Gue keluarin matras, set, gue gelar 2 biji tuh. Gue sama si Desi. Si Desi kan SB-nya di gua, pakai punya gua. Nih, gue bilang pakai, gue pakai. Malam Udah, ya? Ngampar gua Malam tuh ya? Terbuka di ruang terbuka. malam tuh ya? Nggak pakai tenda, nggak pakai plastik. Tidur SB, set, tidur. Wah, ada sejam mungkin dia. Dia datang, gue nggak tahu dia datang. Tahu datang ya? Tahu gue ya pas lu datang ya? Enggak, itu Dia datang ketemu tahu. kalau ketemu gimana? Tahu nih dia bisa nemuin gue. Lu kan emang dia kan bilang camp di barat. Gue sempat gini-gini kalau nggak salah sama si Gue Desi. itu juga gue nggak kelihatan. Iya kan masih Gua kan teriak-teriak. rame, itu masih rame kan pasti masih ada beberapa tenda pasti kan. Tenda ada, Ya, ada ada, di rame belakang kan. gue ada 2-3 tenda. Itu nggak ada ngeliat lu ngegelar mata segitu, nggak ada yang negor gitu. Bang sini bang ke tenda gue dulu nggak ada yang Ada, nawarin. ada. Gue udah saking capeknya, si Desi udah saking capeknya, gelar tidur udah situ. Enggak maksud gua pendaki-pendaki lain nih. Nggak Nggak mungkin, ada. kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak ngeliat deh. Itu udah pada tidur kayaknya sih. Tapi ada sih yang satu yang bantuin gue bangun tenda. Nah itu pas dia datang ada yang keluar bantuin dia. Nah Untung. itu gue pas dia ngebangun tenda itu gue nggak tahu. Gue tidur lagi dia datang. Oh berarti tempat lu tidur lagi. tempat lu tidur tempat Ada. bikin tenda juga. Iya. Ada Jadi sampingnya maksudnya tuh. nggak jalan lagi Enggak, di ada. situ juga Di berarti. situ aja udah di situ. Gue mau udah ngantuk banget, udah capek banget, udah tidur di situ. Tenda jadi, udah gue pindah ke dalam tidur lagi gue. Dia masak, pada masak, bodo amat tidur gue. Gak bakal berarti. Agak gue, nggak makan ya? Enggak, gue malam nyemil kopi doang. Gue nggak makan kan? Pagi doang. Gue pas malamnya itu nggak makan, gue udah bener-bener capek. Terus summit nggak? ngantuk. Summit enggak gue. Enggak, gue juga nggak Pendakian. summit, emang nggak ada niatan summit sih. Dulu kan emang nggak ada niatan summit, ada gue juga. Gue niat nyantai, bener-bener cuma pengen itu sebat, doang, ngopi, pengen di surken, refreshing kayak gitu nikmatin doang. suasana, nikmatin kabut, udah nggak ada niatan pengen summit. Paling yang kami si Desi doang. Si Desi, Oh tanya, summit dia. si Desi sama Cindy summit berdua. Nah, cuma si Cindy udah ngedon dia pas pintu Balik pas mau lagi? masuk ke puncak. Soalnya dia berdua. Dia Mungkin berdua. kalau mau gue bablasin sampai atas karena gue males. Gue bilang udah kalau mau summit aja, gue enggak. Gue bilang gue mau ngopi Sampai jam di berapa sini. dia? Jam 7. Jam 7-an. Enggak maksud gue dari situ kan paling sejam. Sejam memang. Kan paling sejam dari situ. Iya, kalau si Desi nyampe dia ke atas, emang dia mah kan ya udah pernah naik gunung, udah pernah ke puncak juga. Kalau si Cindy, ya emang melahoy dia mah, udah Iya gitu deh. tapi pas turun aman dia, aman pas turun. Nah ini nih kalau turun sama dia nih, pokoknya kita misah tuh. Nah, Lu naik nih, turun berarti bisa nih ya? Nah nih bisa pokoknya, nih ya, naik turun nah, ya? kan udah selesai tuh kejadian itu tuh kita naik, terus gua sampai tidur di ruang terbuka pakai SB, gua pakai sleeping bag dari Rear Outdoor. Gokil. Mantap sih, itu ada foilnya, aluminium foilnya, itu anget banget, nggak kerasa lah, nggak terlalu kerasa gitu. Dingin mah tetap dingin, cuma nggak terlalu kerasa. Rear? Gitu. Rear Outdoor. Rear outdoor nih. Gue belum sempat nge-review itu, tapi bagus, gue sering pakai itu. Nah pokoknya nih kondisi itu udah selesai tuh kan, terus kita kondisi mau turun, ya. Turun. Kita rencana tuh jam 12 siang kita mau turun tuh.
Jam 12 siang. Karena gua kan nungguin si Desi dulu. Si Desi turun tuh jam berapa sih Sanit? Jam 10-an ya? Jam 10 turun. Jam 10-an dia turun. Jam 10 baru dari atas. Iya. Dia emang lama di atas karena Sama di atas dia foto-foto dulu, bodo amat. Gue bilang gue nggak mikirin, yang penting gue pengen ngopi di sini, ngopi sebat udah. Kebetulan ada tetangga tuh yang makan mewah, anjir. Anjir. Dia makan mewah di situ. Rame. Itu yang semalam bantuin tenda gua. Iya, Dulu yang dia. Berapa rombongan dia? Satu doang. Rombongan, 2 tenda. Satu rombongan, 2 tenda, 4 orang. 4 orang dia. Dia 2 tenda pakai tenda dua-dua. Iya, sengaja emang dia pengen bener-bener Bawa bapak full. bawa bapak semua, dia pengen ngadem, makan enak. Udah, semua pakai carrier gede-gede semua. Oke. Bawa meja, bawa kursi, Lu niat. musik. Kebetulan banget. Kita kan makan cuma super bubur. Gue bawa super bubur, telur, Mode mie, simpel ya. terus kopi, apa lagi yuk? Udah, sosis. Sosis, udah. Pokoknya makanan instan semua karena mager buat masak-masak yang kayak gitu-gituan deh. Pokoknya langsung jadi aja makanan gue pengennya tuh. Makanya belinya udah itu aja. Nah akhirnya kita karena dia udah kenal duluan, dia udah nongkrong di situ duluan tuh di tetangga. Oh, tuh. lu udah gabung dulu nih. Gabung dulu. Gue masih Dari start rebahan. nih. Gue jam 9-an gue masih rebahan. Kalau masih ngantuk banget, bener-bener gue ngembalin tenaga lah tidur. Akhirnya gue melipir juga ke situ, ikutan makan, ditawarin makan. Bang sini bang, lu ngapain tidur mulu? Ke gunung tidur. Gue capek anjing. Dia makan bener gabung. Gua enggak, gua makan dulu. Bener ada kan dia. Makan nih, bro. Gue mah, wah itu udah sayur sop enak banget nih gue bilang. Udah gue nimbrung aja gitu. Emang bener-bener ya capek, ngantuk banget. Ngantuk, kebetulan baru bangun tidur itu. Langsung gue ikutan makan gitu, ngopi, ngobrol. Ternyata mereka itu ketua Karang Taruna apa sih? Gunung Putri. Oh. Itu ketuanya pisan. Dia emang terakhir naik tuh 2023 kalau nggak salah kata dia. Nah itu baru naik lagi, dari sengaja mereka bikin baju samaan gitu berempat. Niat. Nih bener-bener emang udah niat nih. Iya. Planning bener Gue nih. bilang baju samaan tuh bang. Ini tim apa nih gue? Enggak, ini emang kita sengaja bikin karena emang niat mau naik gitu. Anjir gue bilang keren juga nih orang. Udah dari situ kita prepare. Dia duluan sih, berapa? Mereka duluan, si orang 4 itu. Jam 10-an. Jam 11-an dia prepare. Gue balik tenda, dia masak sebelum turun. Masak udah lumayan dah tuh, masakan yang menggigih pokoknya. Nasinya menggigih, nggak ada yang bener anjir masak. Gue bilang tolol, gue bilang udah naik berapa kali masih aja nggak bisa masak. Itu bawa cewek 2 nggak ada yang bisa masak. Cewek 2 kagak ada yang becus masak. Apa fungsinya? Nggak ada fungsinya sama sekali. Nggak bilang ke gue lagi mau masak, main tuangin aja. Kalau gue kan biasa, raja terakhir kalau udah pada nggak bisa semua baru gue turun. Kan? Iya. Itu masalahnya bawa beras ya mas liter doang itu. Cek ombak. Pengen tahu dulu nih masih pada bener kagak nih masak nih. Nggak taunya kagak pada bener. Udah. Cukup belum? Liter cukup belum? Cukup sih. Itu juga nyisa nasi banyak ya. Kalau udah kenyang. Gue bertiga seliter gue itu. Gue bos liter juga kemarin. Kalau udah kenyang banyak cemilan. Tadinya gue mau bos setengah liter nih. Bos setengah liter doang nih. Gue kira-kira lagi kayaknya enggak deh. Bener banget seliter itu anak Tangerang ya? Anak Tangerang dia bawa 5 liter. Dagang, suruh dagang deh di atas dia mau jualin di atas. Itu emang 3 hari di atas. Oh dia 3 hari. Dia nginep juga, nginep 2 malam. Dia turunnya ya. 2 malam dia. Dia tuh habis selesai masak, terus kita prepare ya. Kita prepare. Gue bilang yuk jam 12-an. Oke, habis makan ya. Oke, siap. Sebat, 2 bat. Hujan gede. Oh hujan? Hujan? Iya. Hujan, wah. Hujan yang deras apa yang Enggak, kayak gini? kabut doang sih. Hujan kabut. Iya. Hujan ke bawah kabut. Set, wah ini tidak memungkinkan kayaknya. Cocok buat tidur lagi, gue bilang. Tidur lagi gue. Gue bilang jam 2 ya, gue bangunin semua nih, gue bilang. Jam 2 tuh. Tapi belum jam 2, setengah 2 ya, sekitar setengah 2-an gue bangunin tuh karena gue mikirnya, wah ini gak bakal bener kalau sore banget. Iya, nyampe jam berapa? Setengah 2 gue bangunin, set. Prepare.
selesai prepare jam 4. Jam 3. Hah? Jam 3 gitu. Jam 3 man, jam 3. Cuma kan nungguin berak dulu nunggu kencing dulu sih. Pokoknya kita sampai warung terakhir tuh pas packing jam 4. Turun dari Surken. Warung terakhir kan kita jam ngopi 4 dulu tuh. lebih. Masih sempet ngopi ya. Masih sempet ya. Tempo harum anjir. Masih ya. Tempo harum bener lagi dari naik. Pokoknya dia foto-foto dulu yang di Samudra Awan yang di pintu timur kiri itu kan. Iya. Kesonanya kan kebuka tuh lebar. Itu kebetulan di Samudra Awan. Dia foto-foto, kalau gue ngopi di warung. Gue udah mager banget buat foto-foto, bikin video. Udah pokoknya dari situ sekitar 4:30 ya kita mulai trekking ya. Waduh, udah sore nih gue bilang. Kalau gue target jam 6 nyampe bawah. Target gue jam 6. Gue lari, gue pengen lari nih gue bilang. Gue masih des. Taruhan gue bilang. Siapa yang duluan nih gue bilang. Kita lari gue bilang. Kalau lari sih paling 2 jam setengah atau 3 jam. Gue sejam 45 gue pernah. Jam 45 gue pernah sampai cedera dulu di Tanah Merah waktu pendakian kedua gue sama si Roron dulu pernah gue balapan. Nah itu dah trekking pas jalan di landai itu ya. Si Rio sama si Cindy di belakang, gue masih Desi di depan. Yo, gue bilang, gue tunggu di pos 3 ya, gue bilang. Ya, kata dia. Set. Gue mulai jalan tuh berdua, set. Melewati rintangan, akar-akar, batu-batu, tanah, licin, dan lain sebagainya. Ketemu bapak-bapak TikTok. Iya, yang rame-rame ya. Iya. Itu satu orang itu ada yang ketinggalan belakang. Bapak-bapak TikTok turun juga. TikTok Iya. banyak banget itu. Satu orang Terang. kesian banget itu, gua kasih Dia- krim dia. 7 orang kalau nggak salah. Sekitar 7 orang. Nah gue ketemu bapak itu bareng set. Akhirnya karena dia udah tua, akhirnya gue balap set sama si Desi. Kita ngeres di pos 4. Des, gue bilang tunggu dulu. Si Rio kali nyusul gue bilang. Gue tungguin. Berarti ngeres lama. Gue habis 2 batang gue. Habis sebatang cuma kretek. Batang kretek. Dia rokok bawa 5 bungkus. Gue rokok bawa 5 bungkus. Habis semua. Pendakian start pendakian dari base camp sampai pos 1 udah habis bungkus gua. ngelepus terus jalan. Nah itu lanjut terus gua ngeres di pos 4 Bayangan, turun set. Sudah bablasin ke pos 3 gua bilang. Gue jam 5 lebih seperempat gue nyampe di pos 3. Berapa jam tuh berarti? Dari setengah 5 gue trekking dari pos 5. Set. Des. Ini sekali nungguin si Rio, mending kita ngeres dulu gue bilang sambil nunggu azan maghrib kan. Karena udah setengah 6 kurang. Pos 3 ya? Pos 3. Sambil energen dulu, ngopi, ngerokok. Gue bilang nih bocah nggak nongol-nongol, gue bilang. Kalau gue sih udah curiga pasti bakal lama karena si Cindy. Oh iya. Si Cindy, gue mikirnya ke situ. Kalau serius sih, kalau misalkan nggak bawa si Cindy dia Pasti Pasti bareng lah beda setengah jam lah paling. Wah, gue bilang lama nih Des, gue bilang nggak bakal bener nih gue bilang. Dan di situ kabut udah turun. Iya. Wah. Nah, itu gue juga sebelum ketemu lu ya. Itu di atas tuh kabut itu. Kisaran mungkin jarak 10 meteran kayaknya. Lu kan masih siang kan gitu? Masih sore. Untungnya Gue alhamdulillah Malam. Bayangin, gue cuma bawa senter HP. Padahal gue bawa ini nih lampu gue nih 2 nih. senter HP kan pecah. Iya. Pecah lu gimana? Tapi karena mata elang gue kuat, alhamdulillah. Udah situ di pos 3. Des, udah selesai ada nih, gue bilang jam 6 lewat 10 lah. Ada anak Bekasi juga nyamperin. Bang, lu mau turun? Kata dia. Iya, gue bilang. Berdua doang. Ada teman di belakang sih. Ini sebenarnya gue nungguin dari tadi, cuma gak nyampe nih anak, gue bilang. Tapi itu dia nyusul posisinya. Maksudnya lu lagi ngeres dia baru datang Yang Bekasi itu. apa sama-sama sebenarnya? bareng. Dia malam udah duluan di pos 3. Oh, akhirnya tegur-teguran. Iya, dia negur gua. Dia pengen ngajak bareng gitu. Gue bilang, "Ya udah ayo," gue bilang. "Kalau bareng." Udah akhirnya bareng deh tuh. Gue bayar set, turun bareng. Udah, gue bilang, "Suryo, ntar juga paling nyusul," gue bilang. "Ayo Des," gue bilang, berangkat deh sama rombongan anak Bekasi itu yang berlima. Set dari pos 3 turun, itu kondisi kabut udah tebal banget. Nah, sebelum gue turun nih, sebenarnya ada yang turun duluan juga, tukang warung. Oh Dari iya. pos 4 Bayangan.
Nah pas dia turun kicir-kicir jarak sekitar 50 meter dari enggak 20-30 meter lah dari pos 3 kan turunan tuh set. Itu dia teriak, awas bagong kata dia. Oh babi. Iya, awas babi kata dia. Wah anjir gue bilang. Di pos berapa? Pos 3 turun dikit. Oh iya. Awas babi kata dia. Naon mang gue bilang, apa mang gue bilang. Babi kata dia. Emang lagi marah itu kemarin. Udah gue nggak banyak mikir, udah Des berangkat aja Des. Tadinya gue mau berdua itu, Des lah aja gue bilang ya, lu jangan mikir kemana-mana, sugesti lu pokoknya positif, lu jangan mikirin Kunti, jangan mikirin Poci, gue bilang. Udah pokoknya jalan aja sama gue, fokus gue bilang. Ya kata dia. Nah ya sampai akhirnya si anak Bekasi itu negor gue, dia ngikut bareng. Akhirnya kita turun bareng deh tuh bertujuh berarti turun bareng. Gue paling depan buka jalur kan ya, maksudnya yang nyari-nyari jalur lah. Gue pakai senter HP, anjir itu pecah anjir cahaya. Iya makanya pecah udah itu pasti. Jarak pandang segini Der. Iya. Ini jarak pandang bener-bener segini. Lu bener harus fokus ngeliatin bawah doang. Bener begini gue, wah turun sampai akhirnya gue di pos 3 maksudnya 3 bayangan apa ya? Iya 3 bayangan pertama. Kan kalau 2 ke 3 tuh ada banyak kan pos bayangannya. Bukan sih. Bukan. Pokoknya turun ada 5 bayangan dari 2 ke 3. Pokoknya turun sedikit dari pos 3 itu ada warung pertama tuh. Posisi turun ya. Nah, dari situ gua disasarin. Gua masuk ke jalur lama tanpa sadar, demi Allah gue itu. Berarti lu ngambil kiri kan? Ngambil kiri banget ya? Iya, kiri karena kan posisi warungnya warungnya belah kiri kan? Belah kiri. Nah, gue nyari jalan ke sini gelap. Enggak tembus. Karena iya, karena kabut itu. Enggak tembus, tambah kan ada batang kayu gede yang kita harus loncatin gitu kan? Iya, yang tahu. Sementara kalau yang sebelah kiri itu nggak harus loncatin. Iya, ada nih jalurnya nih gitu. Nah, lu ambil tanpa sadar, gue belok ke kiri, bablas terus set. Masih nggak tahu tuh, Masih belum tahu gue, masih nggak sadar kalau itu tuh bukan jalur utama gitu. Terus melipir, kok ini jalur makin kecil, gue bilang, makin rimbun. Terus juga nggak ada tapak kaki sama sekali, gue bilang. Udah mulai curiga nih ya. Udah mulai curiga, tapi gue nenangin diri karena gue bawa orang di belakang gue. 6 orang belakang gue itu 6 orang. Itu gue bener-bener ya yang namanya praktek di alam tuh bener-bener gue di situ. Yang namanya kondisi darurat, nggak bisa. Kondisi darurat, ya, gue lah aja di situ. Gue nenangin diri karena kalau misalkan gue panik, otomatis yang ikut gue juga bakal panik kan. Si Desi tolongnya tuh nanya mulu. Gimana? Ini jalur lama ya? Ini jalur lama bukan sih Udah sini depan. Belum belakang gua, jangan banyak nanya. Begitu ya. Itu yang anak 5 itu, yang anak BTR agak jauh. Oh, agak jauh. Karena gua sengaja cepet. Karena gua buka jalur. Karena emang itu jalur udah mulai rimbun. Berarti jarak pandang lo sama si anak Bekasi itu cuma modal cahaya doang nih ya? Ya kan? Cahaya senter. Cuma modal cahaya senter doang. Cahaya senter HP. Sama-sama nggak bisa ngeliat orang nih. Kalau masih kelihatan. Kalau anak-anak itu masih kelihatan. Beng-bengan gitu lah. Masih kelihatan. Gue bilang, gue duluan, gue buka jalur, gue bilang. Set, si Desi ngebacot mulu, akhirnya Des, rapat, gue bilang. Rapetin gue bilang, belakang gue. Nah, si anak Bekasi itu gue teriakin juga, maju rapetan gue bilang, agak rapetan gue bilang. Akhirnya gue berhenti dulu sebentar, nunggu mereka maju ke depan, rapet, langsung gue geber lagi jalan. Pas nyampe tengah-tengah, kok ini makin rimbun parah, demi Allah gitu Der. Gue udah panik. Gue mikirnya pasti, ya Allah kayak masa hilang sih, gue bilang. Itu bener-bener gue terus terang aja, gue sekitar 10 kalian gue ke Gunung Gede. Gue nggak pernah lewat jalur lama. Gue bolak-balik ke Gunung Gede itu gue nggak pernah lewat jalur lama. Dan itu juga kemarin bener-bener pengalaman yang bener-bener beda banget buat gue, berharga banget gitu, walaupun deg-degan buat gue gitu. Pasti panik. Gue nenangin diri, gue biar nggak panik. Gimana caranya? Gue pokoknya la haula aja bisa. Gue dalam hati berdoa itu. Udah posisi capek kan? Posisi capek.
Pokoknya gue suruh rapat aja itu anak-anak belakang gue. Udah set, pas gue agak turun, gue nyari cabang. Oh iya, nyari persimpangan gitu. Persimpangan, ada persimpangan sebelah kiri, sebelah kanan. Nah di sebelah kiri ini itu ada pohon. Untungnya gue center kayak gini. Gue nyenter gini kanan kiri kadang kanan kiri. Oh. Pas banget gue kayak gini, ada tulisan di pohon itu. Plang gitu. Stiker kecil segede gini lah, gede toko ini, lebar panjangnya. Di pohon itu. Jalur berbahaya. Polda Jabar kalau nggak salah tulisannya. Ke kiri, itu yang ke kiri. Wah, gue bilang ini jalur berbahaya nih. Gue situ berhenti dulu, gue mikir-mikir dulu, gue corongin, anjir rimbun parah. Itu udah ketutup jalurnya. Cuma masih ada tanah masih gitu. ada space buat kaki masih gitu. Ada tanah. Iya, cuma rumput-rumputnya udah gini semua. Sampai rumput tingginya ada. Nah, ada jalur yang ke kanan. Gue bilang stop dulu, berhenti dulu. Tungguin gue ngecek dulu ke depan. Gue ngambil kanan. Lu ngecek dulu tuh. Ngecek dulu gue. Sendiri ngecek dulu. Dibalik navigator aja. Gokil. Jalur ini gue bilang. Bener nih. Kanan woi. Kanan woi. Belok kanan gua set tembuslah di pos 1 gua. Baru nemu jalurnya di pos 1 tuh. Ada aqua gelas di situ. Oh. Wah, ini jalur pertama, kehidupan Ada kehidupan nih. Wah, di situ gua lega banget itu, sumpah itu gua. Jangan dulu jalan, sebat dulu. Sebat dulu situ gua. Sebat dulu gua di situ. Sebat dulu sambil ngeliat jam. Des, berapa menit gua bilang. Dari warung itu yang tadi dari pos 3 warung pertama tuh udah. Tadi sekitar setengah jaman nih kata dia. 25 menit lebih lah. Cepat, cuma ya gitu ya sense. Emang itu jalur landai banget. Iya. Landai banget sih enggak, cuma enggak ada akar. Cuma lembab. Dia tanah. Lembab rimbun. Wah, itu gua bener-bener udah la haula banget. Gue sempet dengar suara motor sebelum gua masuk ke pos 1 itu. Sebelum gue nemuin jalur cagak itu, gue dengar suara motor gitu. Itu udah tenang dulu ya. Itu agak tenang gue. Udah tenang tuh dengar gitu. Cuma belum kelihatan cahaya di situ. Belum kelihatan cahaya. Itu rimbunnya parah itu, bener-bener tengah hutan. Gue nggak tahu sih yang pendaki-pendaki yang sebelumnya mungkin udah pernah lewat situ, gue nggak tahu gitu. Tapi menurut gue itu serem banget sih. Kondisinya kalau siang sih banyak kalau situ. Kondisinya malam beda, kalau malam beda pasti beda, vibe-nya beda. Kondisinya malam itu. Kayak kita ke Salak aja malam-malam jam berapa kita baru buka tenda jam 9 atau jam 10? Jam 9 baru buka tenda, coba. Kalau ke Salak gue stresnya bukan karena setan, bukannya ketakutan itu. Lapar. Kita lapar, itu semua kita emang belum makan kan? Lapar, Bu. Udah kacau banget itu, energi udah habis banget itu. Waktu ke Salak gue udah bodo amat kalau misalkan ada setan gitu ya, bakal gue cuekin sih. Bener. Karena emang udah lapar parah itu waktu ke Salak. Gak peduli, gue udah buru-buru nyampe keluar tenda. Mau ada pocong tipes, mau ada pocong obesitas, gue udah nggak peduli. Pokoknya gue pengen nyampe puncak Salak, gelar tenda, masak, tidur, udah gitu. Nah, itulah cerita gue pas kemarin ke Gede yang lumayan sangat excited. Gokil sih, gokil. Itu perdana banget gue ngalamin hal kayak gitu. Bener-bener belum pernah tuh ya sebelum itu. Belum pernah gue masuk jalur kayak gitu. Kabut sih gara-gara. Gue ngerasa di yang Salak Aji Saka gue sempet salah jalur itu. Gimana Der? Nah, gue pernah juga dulu waktu ke Salak Aji Saka teman-teman gue berempat gue. Berempat atau berlima ya gue? Kayak berlima deh. Iya berlima kayaknya gue. Nggak sama gue kan waktu itu? Enggak. Yang gue via Aji Saka tuh. Pernah sempet dari pos berapa itu ya? Salah jalur. Kayaknya jalur lama juga itu kayaknya. Gue nggak tahu udah. Pas naik. Nah cuma gue langsung mutusin buat muter balik. Gue udah mulai curiga, udah kayak lu tadi, udah mulai ini nggak ada kehidupan nih. Kepentoknya gara-gara ada pohon duri. Siang malam kondisi. Siang. Oh, siang. Masih lampunya siang. Masih ada cahaya-cahaya. Masih. Cuma gue kan paling depan kan. Paling belakang, gue paling belakang. Temen gue di depan udah, ini bener nggak ya? Coba gantian ke depan kan. Makin jauh, pohon-pohon duri nutup gitu loh. Nggak beres, kata gue udah nggak beres. Gue putusin putar balik. Kata gue kalau emang
kita putar balik nggak nemu jalur, gue putusin buat turun. Untungnya nggak jauh, ternyata emang temen gue yang salah belok yang depan tadinya. Jadi sebenarnya ada jalur lagi. Nah itu gue sebenarnya sempet juga kepikiran gue mau putar balik pas di jalur lama itu tuh. Cuma gue pikir ini nggak bakal bener. Gue bawa rombongan dari yang ikut gue itu, yang anak 5 itu, salah satunya lagi cedera kakinya. Kakinya cedera, dia pincang, jatuh mulu. Ini nggak bakal bener, gue bilang kalau putar balik. Akhirnya udah gue paksain lah aja. Seolah-olah gue jadi Basarnas, anjay. Tapi emang pengalaman banget itu yang bikin gue ngasah mental gue ke satu itu, kedua buat ngendaliin diri gue biar gue nggak panik. Itu di situ gue dapetnya. Pelajaran banget itu. Kondisi malam, kabut. Gue yang ada di pikiran gue tuh macan, babi depan gue. Pas ketika gue corongin gini, Takutnya depan muka kan. Tapi lo nggak gelas babi. Nggak ada. Alhamdulillah banget. Gue nggak ditemuin sama binatang-binatang, hewan-hewan liar kayak gitu, nggak ada. Mau pocong obesitas, pocong tipes, alhamdulillah nggak ada. Kunti gondrong, kunti botak nggak ada, alhamdulillah. Cuma sugesti gue udah hampir ke situ, bukan hampir sih, emang udah kebayang gitu. Ketika ya lu bayangin kalau tiba-tiba depan muka kan jalur rimbun, gue lagi kayak gini, nah udah gitulah, udah lah banget. Gue baca selawat aja terus gitu, gue baca doa, ya Allah, gue bilang tunjukin arahnya ya Allah, gue bilang dalam hati itu. Si Desi nanya-nanya mulu belakang, ini jalur lama bukan? Itu udah berarti udah 50-50 tuh ya. Kan kalau si Desi emang pernah lewat situ, cuman dia kondisi siang. Kondisi siang. Iya beda di gunung beda, vibe siang malam tuh beda banget tuh dah. Ini jalur lama bukan? Gue bilang berisik banget nih anak. Dia kan pikirannya mistis mulu, sugestinya tuh. Makanya sebelum pendakian juga gue udah bilangin, gue bilang kalau ribet, kalau ya mikirnya ke situ terus, kalau ada jurang ntar lu buat tendang, gue gituin aja. Bercanda doang sih sebenarnya. Cuma ya maksud gue biar dia tuh berpikiran lebih positif aja gitu, nggak usah mikir-mikir kayak gitu. Pikiran kayak gitu ada, cuma dibawa santai aja gitu menurut gue tuh. Nah itu dia beberapa kali pas gue udah tembus ke pos 1 aja, gue udah nemu jalur utama, dia ngebacot lagi. Oh masih ngomong-ngomongin gitu. Iya. Pas kita udah mulai turun, udah selesai gue sebat tuh kan, gue pas nemu jalan utama, selesai sebat, kita lanjutin perjalanan, itu dia ngebacot lagi. Ada yang lempar beras. Mana sini gue masak aja. Hei Anda, apa motivasi Anda kalau seperti itu? Mana sini gue masak. Astagfirullah. Di gunung lempar-lempar beras, emangnya sawer pengantin? Dalam hati gue kan. Dilempar ada koinnya. Iya, ada recehnya. Kalau ada recehnya gue ambilin. Pokoknya itu sugestinya itu anak. Terus pas di Tanah Merah pos 1. Oh iya. Yang dulu kan ada gapura tuh, karena gempa kan runtuh tuh. Gue kan sempet ngeres di warungnya yang di atas sebelum gapura itu. Lama tuh gue ngopi dulu, ngobrol dulu sama amang warungnya kan, karena gue ceritain perjalanan gue tadi gitu kan. Oh dia masih buka tuh ya? Masih buka itu warung terakhir itu, warung bawah terakhir masih buka. Gue cerita di situ. Nah selepas dari warung itu kita mulai lanjut perjalanan. Si Desi udah ngoceh lagi. Jangan berhenti di pos 1 ya. Iya yang di pos gapura itu. Kenapa emang? Gue bilang udah jangan anjir, gue bilang nih bocah nih kenapa lagi nih, gue bilang ya udah yuk guru. Capek. Udah tuh rombongan masih berombongan. Itu masih ikut ya, rombongan sama anak Bekasi itu. Rombongan udah bablas tuh, pos 1 bablas turun ke bawah terus. Di Tanah Merah juga dia nggak mau ngeres di situ. Ya udah gue lanjut lagi ke bawah set. Pos ojek. Iya di pos ojek. Dia nggak mau ngeres itu. Turun ke bawah lagi terus. Lagi itu kan warung lagi tuh, satu lagi tuh. Nah terus ngeres lagi di warung yang pas belokan itu tuh. Terakhir itu. Belokan terakhir di situ. Nah terus jalan lagi, kan kalau ke Mangkodir kan kita lewat sawah tuh kanan ya. Motongnya turun ke bawah tiap nah itu ya. Gua ajak situ, gue bilang, "Des, lewat sini aja biar cepet ya." Enggak kata dia. Enggak.
anjir gue bilang jauh Des, muter ke sono jauh anjir gue bilang. Kan kalau ke Mangkodir kalau lewat bawah kan kita mesti turun dulu kan. Bener. Dari Abah Anwar. Tapi kalau menurut gue sih kalau ini kayaknya bener juga sih bang. Kalau lu lewat sawah, lu terus sendiri kan jalurnya segitu doang. Takutnya masih ya Kondisi malam, atau iya kondisi malam bener juga sih. Emang Maksudnya kalau buat keselamatan ya, nih gue pikir keselamatan nih bukan hal-hal yang gitu deh. Kalau gue bukan masalah galengannya, itu kan galengan ya. Iya, yang jalan setapak itu. Gue mikir petir sih sebenarnya, karena Nah, itu iya, lagi itu hujan gitu, petir. gitu, maksudnya. Tapi kalau gue mikirnya biar cepet, adventure. Kalau emang biar udah. cepet emang iya bener jauh. udah paling karena Adventure aja base udah. camp Mangkodir kan emang di paling Rata-rata pojok. kalau pada lewat tanah merah itu pada nyasar. Kalau ke Mangkodir. Nah itu si Desi nggak Bener-bener mau. jahat. Ya udah dah, gue bilang udah dah. Akhirnya gue ikutin dia. jalur utama lah itu ya. Hujan udah mulai gede, tuh hujan. Nah kan kamera kan digendong digendong si Desi. Oh, ada. Dia emang sengaja, udah lu nggak usah bawa berat-berat, gue bilang bawa kamera aja, gue bilang. Pakai jas hujan dulu, gue bilang. Berhenti dulu di tempat sampah. Tempat sampah di situ. Nah itu kondisi sepi, nggak ada orang. Itu trauma itu, Cok. Nah terus Trauma begitu. melipir dulu ke situ. Kembali ya Enggak, emang sebelumnya kan pendakian sama gua kan di kesurupan di situ. Pernah kesurupan. Benar, emang kesurupan di pos 2. Pos 2 dia kesurupan. Pernah kesurupan. Nah terus berhenti dulu situ, pakai jas hujan. Gue nggak pakai jas hujan karena jas hujan cuma satu. Udah lu, gue bilang amanin kamera, lu pakai jas hujan, gue bilang. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai tempat sampah. tempat sampah ya. Tempat sampah. Kita gua pakai rain cover, si Desi pakai jas hujan. Masih anak Bekasi 5 itu dia pamit. Oh dia lanjut duluan. Karena gue pakai itu dulu kan. Bang, gue duluan aja. Oke, duluan tuh. Si Desi kencing dulu, set. Gue pakai rain cover. Balik lagi. Dia udah selesai kencing, pakai jas hujan. Terus buru-buru tuh, ayo buru gitu. Apa sih gue bilang? Masih hujan gede banget nih, gue bilang. Ayo gitu. Yang itu kencing berani lo, gue bilang. Kencing berani kan ada WC situ ya? Iya. Gue nggak berani gue kencing situ. Dia masih berani. Iya, dia kan kebelet tolol gue bilang. Tolol. Kalau sini kalau kebelet gak bisa dilawan ya. Gue bilang, udah yuk, gue bilang, ini udah beres, gue bilang. Set, jalan. Lari dia. Lari duluan. Iya, duluan gue ditinggalin, bangsat, gue bilang anjir. Udah gue kejar, set. Gue kejar, nah anak yang 5 itu, anak gue kasih itu, kejar lagi. Iya. Tapi beda BC kan itu. Dia BC apa ya, gue lupa lagi. Iya, masih beda. Iya, kan? beda BC dia. Udah, sampai situ. Jam berapa itu? Nyampe BC berarti lu? Setengah 8-an. Nah, si Rio Gua jam 8 gua di pos 3. Tuh kan jauh banget. jam 8 lu masih pos 3, yo. Gue udah sampai bawah. Gua aja mau lanjut itu, Der. Terus? Berhubung gua lagi ngopi sebentar, ada babi 3 biji lewat. Kayaknya sih babi yang Ya, abang- kayaknya abang iya. warung itu kan pas dia turun kata dia babi. 3 biji. Babi. Terus Tapi aman? kata tukang warung, "Bang, mendingan camp aja di sini. Kabut lagi bahaya, terus babi lagi pada berkeliaran." Oh, tukang warungnya Tukang warung ngomong tidur dia, situ berarti dia dia. nyaranin, "Ya udah dah. Sampai daya gua di situ sendirian." Oh, berarti lu lanjut nginep lagi nih. Ini tuh sehari di situ Iya. semalam. Sementara gue panik di bawah. Mobil dia nggak turun-turun. Gua udah bilang ke pendaki yang turun, "Bang, kalau misalnya ada yang nanyain gua nginep di pos 3. 2 orang." Oh, lu mau nginep situ masih ada yang turun. Banyak, masih banyak. Masih Ada banyak. ibu-ibu 2 itu. Ada masih banyak sih. banyak. Yang TikTok juga. Yang si bapak rombongan. Soalnya hujan di bapak-bapak situ, itu. Der. Mulai hujan gede di situ. Berarti lu di BC nginep juga sehari. Nginep dia pulang pagi. Tadinya Iya. kan pikir gua, Des tunggu dulu sampai jam 10 gue bilang. Mangkodir gue tuh Ah. ngobrol. Jam 10-an, kayaknya sih jam 10-an nih. Gue bilang nyampe bawah dia. Gue tungguin, set gue main HP, nonton YouTube, apa aja dah. Ngopi, ngerokok, Mangkodir. Gue nggak nyampe-nyampe. Jam 11-an. Gue baru tidur tuh, baru bisa tidur sekitar jam 11-an, jam 12 lah. Bangun jam 2. Terus gue bangun, anjir Sirio belum nyampe juga, gue bilang nih. Wah, gue bilang ngeri juga. Kalau gue mikirnya bukan Sirio, si Cindy. Iya, cewek itu. Takut hipo, takut gimana itu. Takutnya itu. Itu sih yang Cewek gue emang lagi pikirin. bener-bener lumayan gila sih. Gue bilang nih. Akhirnya, Des ini nggak bakal bener nih, gue bilang. Terus Mang Kodir juga, Mang, ini belum nyampe Mang ya. Mang Kodir mah dibawa tenang dia kata dia. Udah, kalau belum ada laporan, insya Allah kata dia. Ya udah gue ngikutin dia aja.
Akhirnya ngobrol gue sama Mang Kodir sampai subuh, gue di teras sampai subuh sampai pagi. Jam 7 gue baru bisa tidur. Rencana gue bilang, Des, jam 7 ya lu gue bangunin, kita balik. Gue bilang ya, ada dia. Pas jam 7 gue ngantuk banget, jadi gue bilang gak bakal bener gue nyetir. Gue jam 7 aja masih di pos 3 gitu. Itu makanya Start jam 8 ya udah gue tidur dulu tuh jam setengah 8-an, setengah 8 pagi. Nah, bangun Des bangun, gue bilang gantian, lu bangun gue tidur. Gue bilang jam berapa itu? setengah 8 pagi. Terus jam 9 bangunin gue bilang iya, tidur. Set tidur dulu gue, bangun jam setengah 9-an lah, setengah 9-an. Udah di situ makan dulu, prepare, pesen ke Mang Kodir, Mang kalau jam 10-an belum pada turun, gue bilang tolongin, gue bilang Susulin. cek di atas, gue bilang ya ini saya juga mau ke atas, kata dia, sambil nganterin tamu ini 2. Oh iya syukur deh, gue bilang mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa Mang, gue bilang. Ini soalnya saya harus balik ini, gue bilang. Oh kayaknya Mang Kodir udah balik deh ke atas. Balik Soalnya Ketemu lu berapa? ketemu gue deh abis zuhur. Dia sendirian ke atas bawa motor. Bawa motor. enggak, itu Bawa jam motor. segituan. Enggak, gue kan zuhur lagi pada makan di situ sama bocah Tangerang. Gue emang sampai pos ojek itu zuhur. Nggak tahu, dia nggak ngomong 2 kali sih. Pokoknya Dia bawa motor sendirian. Oh, lu ini ya, lu apa? Bawa kendaraan masing-masing ya? Iya. Nggak iya. bareng ya? Mikirnya kan lu gitu. Karena kan ada yang kerja. Iya, nggak semobil lu enggak. kalau si Desi kerja, makanya harus balik hari itu. Kalau gua mah kan pengangguran negeri sipil, bebas. Iya, di situ paniknya situ doang sih. Panik yang paling panik mah itu yang gua masuk jalur itu. Kalau jalur. Kalau jalur. Nggak salah. Cuma lama kan dipakai orang. Iya. Cuma kan mau jalur mana? Yang penting lu tahu. kondisinya malam. Kalau kondisi siang sih masih mending, sore gitu. Emang baru sih gue naik gunung kabut tebel itu belum. Bul itu Tebel lagi tebel. Kayak- Orang sorenya aja tebel. dewa kegelapan datang, set Tiba-tiba berat aja ya. bang ketutup. Wah, itu ngeri banget dah. Ngeri itu. Gokil. Pakai senter HP. Gue sempet pikir lu nggak jadi. Nggak jadi apa? Nggak jadi ke gede. Gede. Karena kata gue, ini udah jam kan tuh udah siang yang gue ketemu lu tuh sebelumnya kan udah sore banget, kata gue. Jam segini gue belum ketemu, nggak mungkin nih, lu naik jam berapa? Kata gue, ini orang-orang naik jam berapa? Ekspektasi gue soalnya lu berangkat pagi, naik start pagi. Kita memang pagi, cuma ada siangan sih. Nggak pagi tuh, nggak pagi. Pagi tuh jam 7 ya. Kalau gue emang, nah ini anak ini nih rese juga nih. Gue bilang bawa matras, gue bilang. Matras gue kan pada hilang, Nisa 1, dia bawa 1. Yuk, nggak bakal bener, gue bilang. Iya, lu pakai matras gue Cuma ya? bawa 2 matras buat 4 orang, gue bilang. Nggak bakal bener, pasti bakal kedinginan. Itu kalau nggak Kalau tahu gue sih gimana? nggak jadi masalah ya. Pengira. Ini kan cewek nih, takutnya ribet gitu kan. Cari matras, minjem ke Mang Kodir, nggak minjem, kagak ngomong dia ke Mang Kodir. Ngomong-ngomong pas udah di trek di sawah. Matras lupa. Anjing, gue bilang tolong nih bocah. Gue ngomong ke ponakannya Mang Kodir kan. Iya, dianterin kan sama dia. Heeh. Kang, saya matras cuma bawa 2 Lah tadi kenapa nggak ngomong, kata dia. Ya, itu si Rio tadi saya suruh malah kayak gitu, dia nggak ngomong. Gue bilang, yuk udah mending kita ini aja apa? Nyegat Sidero, gue bilang. Sidero lagi naik, gue bilang. Nih dia kayaknya turun nih. Ntar papasan kita palak langsung, gue bilang. Makanya gue sambil lihat-lihat pendaki itu Gue aja turun. ngeliat, bang, gue ngatin lu. Kan jalur kan lebar ya, kan lebar itu kan. Atau aja tuh ketemu di jalur yang Iya, gue turun kan ngambil ada kiri lah. Gue selalu ngeliat ke kanan, kata gue mana nih, kata gue. Udah sempet, gak jadi kayaknya deh. Gue kira nggak jadi, kata gue udah jam segini, nggak mungkin banget nih dia naik jam segini, kata gue. Emang udah biasa sih kita santai ya. santai emang. Santai. Gue juga kalau nggak ada tanggung jawab cewek mah gue nggak bakal kayak gitu. Sebenarnya bisa aja ngebut. Iya. Cuma gue mau nikmatin aja. Kan tanggung jawab anjir gue gede. Kalau bisa kenapa-napa. Beda kalau kejob ya. Beda kalau kejob ya. Ngejob. Waktu kita ke Merbabu kan. Anjing lari-larian ya. Set depan Iya, belakang. lu bayangin ya, berapa kelompok? 10 ya? 10 kelompok. 10 kelompok gua harus dapet tuh. Setiap kelompok gua harus dapet foto aja tuh, bayangin tuh. Jadi gua sama Nunu depan dulu,
fotoin cekek-cekek udah kelompok terakhir, gua lari ngejar kelompok depan lagi, lu bayangin tuh. Gitu terus udah. Gitu terus, wah gila tuh gua. Yang nggak kekejar tuh pas mau ke Sabana 1 ya. Iya, udah mulai. Kita udah mulai udah capek udah lobet itu wah, tenaga gua. anjing. Terakhir itu tenaga terakhir karena udah nggak bisa lari lagi. Gitu kalau kerja sat kita, cuma kalau emang liburan pribadi ya udah emang santai aja gitu. Ya udah santai, udah santai udah. Jalan selaka sebat. Ya itu aja kemarin gua dari base camp sampai pos 1 gua udah habis bungkus sendirian. Tapi kalau lebih sehari gitu biasanya dikenain cash lagi? Biasanya harusnya kena cas lo. Lo harus kena bukan cas lagi denda. Kan kemarin dia kan ya offline. Iya. Offline kemarin tuh. Jadi slow juga sih si Mang Kodirnya juga ngertiin lah. Kalau gue diwanti-wanti gue sama Mang Kodir pas naik tuh. Kalau bisa turunnya nyampe sini sore soalnya rame. Maksudnya takut. Oh, takut nggak kebagian. Iya, BG-nya. Mang Kodir wanti-wanti itu doang. Nggak ngomong ke yang lain-lain sih. Tapi kan di situ, Mang, nitip kamar 1. Asik. Makanya waktu gue ini banget, gue simasin banget. Waktu gue kejar banget. Gue sampai di BC juga pas datang jam 4 Subuh. bukannya tidur ya malah ngobrol depan. Jam 4 sama gue nyampe BC itu jam 4-an juga. Ada anak Makassar tuh ngobrol pengalaman dia kan naik gunung sana sini. Terus bawa orang, gendong orang, itu ini orang. Emang gue percaya sih. Kata Mang Kodir juga emang dia kuat kata dia. Oh dia langganan di situ. Langganan yang gitu. Main-main lah ke Makassar kata dia. Siap, gue bilang follow-followan itu. Nah, ntar kalau ke Makassar latih mojong, Rantai Mario, bisa sama dia lah, tinggal kontak kalau dia lagi di Makassar. Enak, jadi banyak teman. Ya seru sih. Iya, gitu doang. Selalu seru sih gue naik gunung, selalu seru sih gue. Nggak pernah nggak seru, gue selalu seru. Karena ngeburu-buru tuh kayak gitu. Cuma gue gagal main Cerme, yang gue Cerme gue gagal tuh gara-gara yang gue cerita sama lu ya itu dah. Apa tuh? Bisnis lagi? Enggak ada. Gue kacau sih itu Cerme. Enggak, gue bawa bocah baru bener-bener bocah baru. Sama Cerme? Iya, bener-bener bocah baru, bocah masih sekolah. Kita ikut kan. Temen gue udah feeling gue nggak mau ramean gitu kan. Gue ke Cerme itu berenam gue Cerme. Bertenda gue berenam iya. Cuma nyampe pos berapa gue? Kalau kita ke Sumbing ya, Gue putusin untuk ya udah nggak usah. Gue putusin untuk ya udah nggak usah. pendakian ribet pas ke Sumbing. Anjing ya. Itu gue ke Cerme itu kan bareng lu juga. Kita beda hari juga. Emang ya? Oh, lu ke Sumbing ya? Enggak. Oh iya, lu bawa Enggak. mobil sama abang lu. Iya, gua ke Cerme, lu bukan. Iya. Lu bukan Sumbing, Gua ke Sumbing. selamat. Lu Lu pas selamat. long weekend kan? Berarti yang long Iya, weekend. yang long weekend itu lu selamat. Kalau itu long weekend seru. Itu kita beda hari. Oh, enggak. Kalau yang lu ke Selamat, gua ke Prau. Iya, yang long weekend itu. Iya, gua ke Prau. Kalau yang Gua ke Prau iya itu, yang Selamat Sumbing gua ke gua Prau. weekday, ke Sumbing weekday Gua waktu nyantai itu. Sumbing nyantai. Iya, Prau. Bukan Benar-benar bukan Cerme itu Prau. Gua selesai project waktu itu, wah gue pengen refreshing, berangkat berdua. Set. Sebenarnya acara dia sih, Cara gua juga berdua. acara Ini- dia sama- sama adalah teman gue, Sandi namanya. Si Sandi Oh, gue tau gitu ya. Oke, Iya. udah. Oke, paham gua. Iya. ajak gua, Iya, gitu. mau ikut Ikutan enggak? dia. Iya. Kita. Gue mikir-mikir, Gak usah, Le. Gak usah speed, gak usah. baru selesai banget ngerjain project kan gua. Emang mumet juga, pengen liburan, nge-refresh otak lah. Ya udah ikut gua, gua ikut set berangkat dari terminal aja udah kacau gitu. Emang santai, gue bener-bener santai ya. Dari terminal Cibitung aja kan kita naik Sinar Jaya tuh. Oh, naik sih. Sinar Jaya. Ngecer lu. Seharusnya kan Mobil. jam 8 Mobil. kita berangkat ya. Jam 8 Bisnya tuh jam 8 bisnya jam langsung udah berangkat jam 8 tuh. Lu jam 7 gua harusnya udah standby. udah. Karena gue santai. Bodo amat. Jam 9 baru nyampe. Terus Akhirnya gue naik bis Sinar Jaya juga, cuma jurusan aus dong itu. enggak, belum beli. Oh, lu belum beli tempat. Tapi jurusannya beda, enggak Bobotsari. enggak ke Mendolo. Nah, lu tuh berarti Turun di Bobotsari ya. Oh, Bobotsari. Purbalingga ya? Sebelum ya. Iya, pokoknya dari situlah. Pokoknya lu Gucci kan ya? Via Gucci ya? Gua Sumbing itu. Waktu Waktu ke ke Sumbing, Sumbing. astaga. Pokoknya 2 jam lah dari terminal itu ke Mendolo tuh waktu itu. Udah dari situ aja udah kacau.
ya emang gue nyantai nikmatin gitu, nggak yang harus ayo enggak, gue enggak. Kalau liburan sendiri gue nggak yang harus wah ada mau naik malam juga gue mayo mati ya kayak gitu. Kalau gue udah naik bertiga set santai foto-foto di pos 2, padahal kita yang nungguin dia tidur ya. iya ada dia tidur sementara dia ngomong gue bisa jam 4 harus sampai. siap Bang 4. Siap Bang 4. Dalam hati gue kalau mau lu duluan aja gitu kan. Dalam hati gue kalau gue emang pengen nikmatin suasana karena di situ nggak ada pendaki. Ini dikatnya sih. Ini lo kan sih kagak. Ini belum cerita di YouTube dia. Belum ada. Ini pengalaman. Belum ada. Pengalaman ya San ya, sorry San. Iya, gimana. Ya itu kan ya kalau anggapan lu beda ya terserah, kalau gue sih nggak ada masalah. Ini pengalaman gue. Kalau gue kayak gitu. Kalau gue naik gunung niatnya liburan santai. Kalau kerjaan ya gue harus satset. Bisa gue satset. Cuma kalau liburan ya udah santai aja. Mau naik malam, mau naik siang, sore, gas terus. Kalau gue kayak gitu. Ya udah kita naik bertiga, nggak ada pendaki lain ya? Nggak ada. Cuma kita doang ya? Kita doang itu pas naik. Lu itu weekday iya. Yang paling enak naik weekday. Ada yang TikTok ya? Ada sih yang pas kita ada yang TikTok. Masih 1-2 lah gitu ya paling. Yang TikTok ada. Udah naik set di pos 2. Dia tidur, gue tungguin, gue foto-foto, bikin video berdua. Terus itu kan nge-vlog ya? Iya. Nah, emang konten benar. Iya, konten kan. Kita nggak sadar jam 4 ternyata ya, udah jam 4 sore. Jam 4 sore. Nggak sadar. Masih di pos 2? Masih di pos 2. Sumbing Gajah Mungkur. Mantap. Wah, jam 4. Gas set, hari set sampai pintu Gajah Mungkur. Ada kendor dikit tuh. Tapi karena mau itu treknya lumayan tuh pas kita masih lanjut. Ya. Terus trekking lagi, udah mulai gelap. Wah, ada samudra awan. Dapat gitu. Kita ngambil dulu situ samudra awan, nikmatin dulu suasana. Udah jam maghrib. Jam maghrib. Cuma masih agak terang karena kan matahari di atas kenceng banget. Wah, indah banget ini sumpah, sambil sebar. Terus siapa sih Sandi ngomong, ini gue biasanya sampai jam 4 nih, biasanya nikmatin kayak gini enak banget kata dia. Ya iyalah gue bilang. Dia tuh berhubung situ tuh namatin Triple S. Iya, belum ke situ. Itu terakhir dia tuh berarti. Terakhir dia. Iya, pengen Triple S. Dia wisuda asuran itu waktu itu. Gue ngikutin Pia itu juga dari dia. Udah guys, tadi keburu mati saudara-saudara. Jadi nggak kerekam tuh pas closingnya. Udah closingnya sekarang aja. Ada aja. Pokoknya itu aja sih cerita dari kita ya, pengalaman naik gede kemarin. Seru lah. Terus ditambah juga ya gunung-gunung yang lain juga kan tadi spill dikit lah gitu. Ya pokoknya gitu aja sih pengalaman kita guys. Karena kita ngobrol-ngobrol aja, konten yang gak usah yang ribet-ribet lah. Jadi naik kemana nih? Selanjutnya planning ke depan. Cerme katanya lu mencerme kan? Cerme sih, cuma nggak tahu juga karena gue orangnya nggak bisa direncanain. Itu aja rencana selalu dadakan. Susah kalau buat berencanain. Oke gitu aja kali ya. Nanti kita lanjut lagi untuk obrolan selanjutnya karena masih banyak sih sebenarnya obrolan yang mesti kita curahkan anjay. Kita bedah keresahan saat mendaki gunung ataupun saat kita melihat pendaki-pendaki yang lain. Banyak itu. Ya udah gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di konten selanjutnya.